Selamat datang pendengar setia Suara Kampus FM. Hari ini kita akan dengarkan podcast inspiratif dari mahasiswa pendidikan masyarakat FKIP Universitas Sriwijaya. Mereka akan membahas topik menarik masalah sosial dan disorganisasi sosial, mulai dari penyebab, dampak, hingga solusinya. Yuk, simak bersama, karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Belum ada artinya, masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu berdiri kerusuhan lagi. Halo Sobat Harmoni, balik lagi bareng aku nih Reva di podcast Retaknya Harmoni. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap mikir soal realitas sosial di sekitar kita. Jangan khawatir, kali ini gak bakal terlalu berat kok, cuman agak nyentil dikit. Tema hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita alamin, tapi jarang banget kita sadari. Yap, masalah sosial dan disorganisasi sosial. Tenang aja, aku gak sendirian kok. Udah ada teman-teman aku yang kece abis buat ngobrol-ngobrol bareng. Nah, sebelum makin jauh, kita bahas dulu nih, sebenarnya apa sih yang disebut masalah sosial itu? Jadi gini loh Rev, masalah sosial tuh bukan kayak tugas yang numpuk di akhir semester ya, tapi lebih ke kondisi masyarakatnya yang kadang tuh bikin kita gak nyaman, kayak kemiskinan, pengangguran, sampai hal-hal yang bikin nilai norma sosial jadi kacau lah. Oh, jadi bukan cuma urusan pribadi ya, tapi yang efeknya bisa ke semua orang. Bener banget, karena kan kalau udah ganggu keharmonisan hidup bareng, itu tuh udah masuk ke ranah sosial banget. Berarti nih, masalah sosial tuh bisa muncul dari banyak hal ya? Kalau menurut Maharani, gimana? Bener banget, Rev. Biasanya sih dipicu sama faktor ekonomi, kayak kesenjangan sosial, pengangguran, atau kemiskinan. Tapi ada juga faktor budaya. Contohnya nih, sekarang makin banyak orang yang individualis, lupa tuh sama budaya gotong royong. Bener banget, sekarang kalau disuruh bantu tetangga aja alasannya, duh, lagi WFH nih. Hahaha, bener banget. Padahal WFH-nya main TikTok. Tapi serius, selain itu, pendidikan dan moral juga penting. Kalau dua hal ini lemah, bisa muncul perilaku nyeleneh kayak korupsi atau kekerasan. Wah, jadi kompleks banget ya. Intinya masalah sosial tuh kayak benang kusut. Semua aspek tuh saling nyambung gitu loh. Nah, kita masuk nih ke topik yang agak berat tapi menarik. Disorganisasi sosial. Coba dong Lutfi, jelasin nih biar gampang dicerna. Oke, jadi disorganisasi sosial itu tuh kayak kondisi di mana norma dan nilai-nilai sosial itu udah gak jalan kayak seharusnya. Bayangin aja nih, kayak misalkan dunia tanpa aturan. Pasti chaos banget kan? Wah, analoginya kena banget tuh. Intinya, kalau masyarakat udah kehilangan arah dan kontrol sosial yang melemah, biasanya muncul deh kekacauan. Kayak orang gak percaya lagi sama hukum, dan akhirnya milih jalan sendiri buat cari keadilan. Dan itu bisa jadi awal dari rusaknya harmoni sosial ya? Yap, betul. Exactly. Sekarang kita mau ngomongin dampak dan gimana cara ngatasinnya. Olin, menurut kamu kalau disorganisasi sosial dibiarkan, apa yang bakal terjadi? Orang jadi nggak saling percaya, solidaritas hilang, dan semakin banyak konflik sosial. Masyarakat bisa kayak dunia tanpa sinyal, nggak nyambung satu sama lain. Dunia tanpa sinyal tuh serem juga ya, Lin. Nah, makanya solusinya itu harus dimulai dari hal kecil. Contohnya itu peran keluarga yang penting banget. Pendidikan karakter juga harus dikuatin. Anak-anak itu harus perlu diajarin nilai sosial, empati, dan tanggung jawab. Setuju. Dan kita juga sebagai generasi muda harus ikut andil ya. Jangan cuma ngekritik.
tapi juga ngelakuin sesuatu. Sih, bisa contohnya tuh kayak bantu teman, jaga etika di medsos, dan jangan jadi netizen yang galak 24 jam. Hahaha. Wah, seru banget obrolan hari ini. Dari tadi kita udah bahas mulai dari pengertian masalah sosial sampai disorganisasi sosial dan cara ngatasinnya. Yoi, intinya masyarakat yang kuat tuh bukan yang bebas dari masalah saja, tapi yang bisa kerja bareng juga buat menyelesainya juga gitu. Jadi yuk mulai dari diri sendiri, biar harmoni sosial kita tuh nggak retak. Bener banget, Dit. Dan ingat guys, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jangan nunggu dunia jadi baik, tapi mulai aja dari diri kita dulu. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin Retaknya Harmoni. Stay aware, stay keen, dan jangan lupa hidup sosial tuh nggak bisa di-mute. Sampai ketemu di episode selanjutnya.